warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Wi. Pak Wi, hari ini Bapak katanya ingin melaksanakan coaching dengan Pak Tarwin ya? Betul sekali, Pak Sutrisno. Iya, baik Pak Wi. Sebelum melaksanakan proses coaching dengan Pak Tarwin, ada yang ingin saya bicarakan dulu dengan Pak Wiharno. Boleh Pak? Boleh, monggo Pak Sutrisno. Baik Pak. Nanti pada saat proses coaching antara Pak Wiharno dengan Pak Tarwin, saya akan mengamati ya. Kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti misalnya apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya. Yang kedua, apakah Pak Wiharno sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh atau yang disampaikan oleh coach apa belum ya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Wiharno ya, dan tentunya harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Misalnya satu, kemitraan ya, yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah seperti itu. Kemudian sebelum memulai observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wiharno nih. Yang pertama nih ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Wiharno kembangkan pada proses coaching pada hari ini dengan Pak Tarwin? Oke, baik Pak Sutrisno, terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama adalah presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Pak Sutrisno. Oh, jadi begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, kira-kira nih dari ketiga kompetensi yang tadi Pak Wiharno sampaikan ya, kompetensi yang mana yang lebih spesifik ya, yang akan Pak Wiharno kembangkan dari coaching? Oke, dari tiga kompetensi yang tadi saya sampaikan, yang lebih spesifik untuk saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Wiharno. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang pada proses coaching ini yang diharapkan? Indikator yang diharapkan pada proses coaching ini, salah satunya adalah coach mampu menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Begitu Pak Sutrisno. Jadi begitu ya. Mungkin itu saja Pak yang saya bicarakan sebelum mulai proses coaching. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semuanya juga bisa teratasi proses coachingnya. Nah, terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Wi lanjutkan dengan Pak Tarwin untuk proses coachingnya. Oke, terima kasih Bapak. Izin untuk melaksanakan coaching dengan Pak Tarwin. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Tarwin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Wiharno. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Tarwin. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya dengan Pak Tarwin ingin menyampaikan suatu permasalahan yang ada di kelasnya Pak Tarwin. Nah, kira-kira permasalahan apa yang ingin Pak Tarwin sampaikan? Oh iya, dari kemarin saya ingin sekali menyempatkan diri dengan Pak Wiharno. Saya mempunyai keluh kesah di kelas Pak. Ini murid saya si Rapi itu ini Pak, murid saya Rapi itu kalau di kelas selalu ketika saya untuk memerintahkan maju ke depan,
dia selalu saja tidak mau maju, bahkan sering ketika suruh maju itu, perintah suruh maju, nangis terus Pak, seperti itu. Jadi anak itu tidak punya percaya diri seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya Pak. Di kelas Pak Tarwin ada anak yang belum memiliki keinginan dan keberanian untuk tampil di depan teman-temannya. Iya. Bahkan kalau disuruh malah cenderung menangis, begitu ya Pak Tarwin Betul, ya. Pak, seperti itu. Nah, dan jenengan ingin anak ini nantinya bisa atau memiliki keberanian untuk tampil di depan temannya. Ya betul begitu Pak Tarwin? Betul Pak, keinginan saya bisa punya percaya diri dan berani tampil di depan kelas seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba mencari solusinya. Sekedar sharing saja ya Pak Tarwin ya. Iya, Pak. Jadi apa sih yang ingin Pak Tarwin capai atau yang ingin Pak Tarwin hasilkan dari percakapan kita ini? Iya, keinginan saya dalam percakapan hari ini akan mendapatkan pemecahan masalah Pak. Ketika saya menghadapi anak ada permasalahan seperti itu, tidak mau maju ke depan atau kurang percaya diri, sehingga nanti setelah kita melakukan kegiatan ini ada solusi, ada masalahnya. Seperti itu keinginan saya Pak. Oke, baiklah Pak Tarwin. Jadi Pak Tarwin ingin di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa percaya diri bahkan berani untuk tampil di depan kelas. Begitu ya Pak Tarwin Iya, ya. Pak, itu yang saya harapkan seperti itu. Nah Pak Tarwin, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit. Jadi menurut Pak Tarwin, anak yang dikatakan percaya diri itu yang seperti apa ya Pak? Menurut saya ketika anak dikatakan percaya diri itu, anak itu berani Pak, berani dan mempunyai keinginan untuk maju tampil di depan kelas. Itu ya menurut saya seperti itu. Oke, jadi kalau menurut tadi yang disampaikan Pak Tarwin, anak yang percaya diri itu berarti anak yang memiliki keinginan, kemudian keberanian untuk menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya. Begitu ya Pak Tarwin ya? Betul Pak. Oke. Seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Tarwin, indikator seorang anak dikatakan percaya diri itu yang bagaimana? Intinya supaya anak itu bisa dikatakan percaya diri itu seperti apa Pak Tarwin? Ya Pak. Jadi contoh kecilnya ya Pak, ketika anak itu oleh gurunya diperintahkan untuk maju ke depan, itu berani dan jangan sampai terulang lagi kejadian yang kemarin-kemarin itu anak menangis Pak kalau disuruh. Jadi indikator yang ingin saya capai itu adalah anak berani dan tidak nangis kalau maju di depan kelas. Menurut Pak Tarwin, indikator seorang anak dikatakan percaya diri itu yang bagaimana Pak? Intinya supaya anak itu bisa dikatakan percaya diri itu yang seperti apa Pak Tarwin? Ya, contoh kecilnya ketika saya memerintahkan untuk maju ke depan, anak itu berani dan tidak menangis Pak. Itu indikator yang ingin saya capai. Oke, jadi indikatornya ketika anak diberi amanat, kemudian diberi kepercayaan untuk tampil di depan tidak menangis, begitu ya Pak Tarwin ya. Iya. Nah coba menurut Pak Tarwin, apa sih hal yang membuat murid itu bisa menangis ketika disuruh ke depan? Kalau saya identifikasi, kemungkinan ada beberapa permasalahan, diantaranya kurang beradaptasi dengan lingkungannya Pak. Kemudian selain itu juga anak tersebut tidak bisa membaur dengan teman-temannya yang mengakibatkan punya malu yang tinggi. Oke, jadi anak tersebut memang belum bisa beradaptasi dengan baik ya Pak ya dengan teman-temannya. Kemudian anak tersebut juga dalam membaur dengan teman-temannya juga kurang begitu maksimal. Gitu ya Pak Tarwin ya. Betul Pak. Nah, sekarang apa yang bisa Pak Tarwin lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut nyaman dengan lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan teman-temannya? Saya nanti akan coba menciptakan suasana belajar yang nyaman Pak. Oke.
Belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya, sehingga anak nanti akan semakin semangat dan juga akan semakin bisa mengikuti setiap pelajaran yang saya berikan. Oke, berarti rencana yang akan Pak Tarwin lakukan adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, begitu ya Pak Tarwin ya. Nah, menurut Pak Tarwin nih, suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa Pak Tarwin? Iya. Yang nyaman dan menyenangkan saya akan coba dengan merubah daripada metode dan strategi ketika ada di kelas seperti itu, sehingga nanti akan menambah semangat anak yang nanti ketika tadi ada masalah, anak kurang percaya diri, ketika maju akan teratasi dengan kegiatan saya yang menggunakan metode yang tepat tadi, Pak. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya Pak Tarwin ya. Nanti Pak Tarwin akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, serta akan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah ada dengan menambahkan nilai menghargai pada teman yang tampil atau berbicara di depan. Seperti itu ya Pak Tarwin ya? Iya Pak. Nah, itu kan yang tadi yang berhubungan dengan suasana belajar yang menyenangkan Pak Tarwin. Nah, untuk supaya anak bisa akrab dengan temannya nih dengan lebih cepat, kira-kira apa yang bisa Pak Tarwin lakukan? Nanti saya akan coba dengan mengimplementasikan pembelajaran yang sosial dan emosional di kelas, baik dengan nanti menciptakan iklim yang positif dan budaya yang positif juga, seperti itu. Nah, Pak Tarwin, itu kan yang tadi berhubungan dengan suasana belajar yang menyenangkan ya Pak Tarwin ya. Nah, untuk supaya anak itu bisa akrab lebih cepat dengan teman-temannya, menurut Pak Tarwin apa yang bisa dilakukan oleh Pak Tarwin nanti? Supaya lebih cepat, anak juga menyenangkan, nyaman belajar di sekolah, di kelas, saya akan menerapkan, coba menggunakan strategi yang tepat, Pak. Sehingga nanti ketika saya masuk ke kelas, memberikan pelajaran, anak akan nyaman dan akan menyenangkan pembelajarannya. Jadi saya akan coba menggunakan metode dan juga strategi yang bervariasi. Baik Pak, jadi nanti Pak Tarwin akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, dan juga nanti Pak Tarwin juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya Pak Tarwin ya. Oke. Pak Tarwin, langkah apa saja nih yang bisa Pak Tarwin lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang bisa Pak Tarwin lakukan? Ya. Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat nanti di kelas itu papan emosi. Papan emosi di mana nanti akan menentukan bagaimana keadaan anak-anak waktu itu, apakah sedih, apakah senang, atau bagaimana. Saya akan membuat papan emosi, dan saya coba juga akan melakukan restitusi, Pak. Restitusi ketika ada permasalahan pada anak, saya akan coba selesaikan dengan proses segitiga restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Setelah itu saya juga akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran saya nanti di kelas. Luar biasa Pak Tarwin, apa yang tadi Pak Tarwin sampaikan. Baik, saya kira itu sangat menantang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tarwin. Jadi nanti Pak Tarwin akan membuat sebuah papan emoji, kemudian akan melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikan pada proses pembelajaran. Begitu ya Pak Tarwin ya? Iya Pak. Oke, nah Pak Tarwin, dari percakapan kita ini, coba Pak Tarwin tarik sebuah kesimpulan, langkah apa saja yang akan Pak Tarwin lakukan ke depannya. Baik Pak.
Kalau saya tarik kesimpulan langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti, itu berarti yang pertama saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan melakukan pembelajaran yang sesuai minat anak, Pak, seperti itu. Serta nanti akan saya memperbaiki keyakinan kelas, Pak. Di situ sudah ada keyakinan kelas, nanti akan saya coba perbaiki lagi keyakinan kelasnya. Dan yang selanjutnya saya akan membuat tadi papan emoji, kemudian melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosionalnya dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, seperti itu, Pak. Oke, Pak Tarwin. Dari beberapa hal tadi yang Pak Tarwin sebutkan, menurut Pak Tarwin, mana nih yang paling mungkin untuk bisa dilakukan dan bisa segera diaplikasikan oleh Pak Tarwin? Untuk langkah yang pertama mungkin ya, Pak, ini nanti saya akan lakukan terlebih dahulu, yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, kemudian akan memperbaiki keyakinan kelasnya. Oke, saya sangat setuju dengan yang tadi Pak Tarwin sampaikan. Jadi yang akan dilakukan pertama kalinya yaitu Pak Tarwin akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, kemudian menyenangkan, dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Kemudian Pak Tarwin juga berusaha untuk memperbaiki keyakinan kelas, gitu ya Pak Tarwin ya? Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini Pak Tarwin, apakah ada yang bisa membantu Pak Tarwin dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak serta akan memperbaiki keyakinan kelas ini? Jadi kira-kira siapa nih Pak Tarwin yang bisa membantu Pak Tarwin? Untuk seperti itu saya akan coba berkoordinasi, Pak, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah dalam menyusun rencana pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi itu. Kemudian saya juga akan melibatkan anak-anak di kelas untuk merevisi keyakinan kelas supaya lebih tepat sasarannya. Begitu. Di sini berarti yang dilibatkan salah satunya adalah murid, kemudian rekan-rekan guru, terutama guru kelasnya, begitu ya Pak Tarwin ya. Pada titik ini nih Pak Tarwin, sekarang pada titik ini atau dari percakapan kita yang sudah sampai sini, menurut Pak Tarwin, apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Tarwin? Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat disuruh tampil ke depan, saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan saya akan memperbaiki keyakinan kelas yang ada, serta saya akan coba mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan saya bisa segera lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan kemudian saya akan memperbaiki keyakinan kelas yang ada. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Tarwin. Kemudian kapan nih Pak Tarwin akan coba merealisasikan apa yang sudah Pak Tarwin tadi rencanakan? Untuk hari ini saya masih tetap di mengidentifikasi anak, Pak. Nanti untuk pelaksanaan itu saya akan laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan besok saya sudah bisa menerapkan. Oke, luar biasa sekali Pak Tarwin. Saya sangat antusias menantikan hasil yang nanti Pak Tarwin hasilkan dari apa yang sudah direncanakan oleh Pak Tarwin. Mudah-mudahan nanti bisa langsung diterapkan besok ya Pak Tarwin ya. Iya Pak. Oke. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi Pak Tarwin. Saya doakan semoga dengan kelas yang nyaman dan menyenangkan, anak tersebut sudah tidak menangis lagi. Jadi anak tersebut sudah bisa mandiri, kemudian sudah bisa berani menampilkan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai di depan kelas.
biar dia tidak menangis lagi, begitu ya Pak Tarwin ya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya ini atas pemikiran dan coba menyelesaikan permasalahan yang saya alami di kelas. Terima kasih sekali lagi Pak Wiharno. Oke, baik Pak Tarwin, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu di lain kesempatan ya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Ini Pak, mohon izin saya hari ini coba masuk kelas dulu ya Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wiharno, gimana proses coachingnya tadi dengan Pak Tarwin? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Sutrisno, proses coaching tadi dengan Pak Tarwin bisa berjalan dengan lancar. Iya, baik. Bagus sekali ya. Oke, setelah saya melaksanakan proses observasi ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan dengan Pak Wiharno terkait dengan proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi dengan Pak Tarwin. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi pada proses coaching tadi saya merasa pada saat proses pelaksanaan coaching sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, juga bisa menggali informasi coaching, sehingga coaching mampu menemukan solusi dan bagaimana langkah-langkah yang bisa coaching ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, selanjutnya, jadi tadi Pak Wiharno sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, diantaranya Pak Wiharno juga yang saya amati sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, ya, kemudian menanyakan tujuan pada coaching. Selanjutnya juga Pak Wiharno sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Pak Wiharno tadi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari coaching. Kemudian Pak Wiharno juga tadi saya lihat sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga mengamati tadi sudah mendengarkan percakapan dengan coaching bahwa Pak Wiharno sudah fokus terhadap coaching ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif apa permasalahan coaching. Pak Wiharno juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Pak Wi, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang akan Pak Wiharno kembangkan setelah coaching pada hari ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan setelah proses coaching hari ini, tentunya saya akan lebih mendalami lagi terkait dengan alur tirta, sehingga dalam proses coaching kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Begitu Pak Sutrisno. Iya, baik Pak Wiharno, mudah-mudahan nanti coaching selanjutnya akan berjalan dengan lancar, dengan baik sesuai yang kita harapkan ya. Terima kasih Pak Wi atas waktunya hari ini. Semoga kita selalu dimudahkan dalam proses. Terima kasih juga dari Pak Sutrisno yang hari ini sudah memberikan pengamatan kepada proses kami dengan Pak Tarwin. Mudah-mudahan kedepannya lagi proses coaching bisa berjalan lancar dan bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin.